Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh dan Soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Novi. Kita akan mempelajari tentang mata pelajaran tematik. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, selamatkan makhluk hidup. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan juga perkembangbiakannya. Fokus pembelajaran kali ini adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah selanjutnya. Dan yang terakhir, oke, Ananda Soleh dan Soleha, tahukah kalian bahwa tumbuhan memiliki beberapa manfaat untuk manusia dan juga hewan? Apa saja ya? Yang pertama adalah sebagai sumber energi untuk manusia dan hewan. Dan yang kedua adalah sebagai sumber vitamin untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya, sebagai sumber oksigen untuk bernapas. Dan yang keempat adalah sebagai pengikat air tanah. Dan yang terakhir adalah sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Oke, di Indonesia memiliki berbagai macam tanaman pangan dan salah satunya adalah jagung. Kali ini kita akan mempelajari tentang jagung dan perkembangbiakannya. Dalam tanaman jagung ada beberapa bagian yang harus kalian perhatikan, yaitu ketika ada tepung sari dan kepala putik. Nah, bagian inilah yang berperan penting dalam proses perkembangbiakan tanaman jagung, yaitu perkembangbiakan generatif. Nah, petani menanam jagung dimulai dari biji, kemudian berkecambah, setelah itu menjadi tanaman vegetatif dan menghasilkan buah. Setelah ketika bulu-bulu halus pada buah jagung mengering, maka itu bertanda buah jagung dapat dipanen. Sebagian hasil panen dapat dikonsumsi dan juga dapat ditanam kembali, sehingga petani ataupun kita dapat memanfaatkan tanaman jagung itu secara berkelanjutan. Mari kita lihat bagian-bagian dari bunga. Ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, dan mahkota. Sedangkan jenis-jenis penyerbukan adalah penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah itu, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk menuju ke ruang bakal biji melewati bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasilnya adalah zigot. Kemudian berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga merupakan calon tumbuhan baru. Bunga-bunga yang cantik tidak hanya tumbuh di Indonesia, tapi di negara-negara tetangga Indonesia. Nah, karena persamaan sosial budaya serta geografis yang ada di Indonesia serta negara-negara yang ada di Asia Tenggara, yaitu menjadi latar belakang terbentuknya ASEAN. Apakah ASEAN itu? Mari kita belajar tentang ASEAN. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand, Bangkok, yang kemudian melahirkan Deklarasi Bangkok, negara yang mempelopori
pembentukan ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Perwakilan Menteri Luar Negeri pada pembentukan ASEAN adalah ada Adam Malik dari Indonesia, Raja Ratman dari Singapura, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan Narcisco Ramos dari Thailand. Kemudian ada Tanat Kaman dari Filipina. Kemudian inilah anggota ASEAN ada 10 negara, yaitu Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Dari gambar peta di atas dapat kita lihat bahwa wilayah Asia Tenggara terbagi atas dua bagian utama, yaitu berikut ini. Yang pertama, daratan berbentuk semenanjung. Semenanjung adalah tanjung yang besar. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, bagian daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan juga Timur Leste. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara tiga perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih. See you next time and bye-bye.